warzuqni fahman wa amalan sholiha walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thank you, Rosalini Zahara, for having a learning pray. Now, let's moving on to Maisara. Maisara for reciting Surah As-Saff, ayat 10 and 11. Maisara, time is yours. Baiklah, kita baca surah As-Saff ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tuhdikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, walhamdulillahirabbil alamin. Thanks a lot, Maisara, for reciting Surah As-Saff ayat 10 and 11. Now we are going to have reading the character pray that will be led by Anissa Muhammidah. But as usual, before we read for the character pray, please everyone drink a glass of water. Okay, Anissa Muhammidah, are you ready? Anissa Muhammidah. Halo Anissa Muhammidah. Anissa Muhammidah. Halo Anissa Muhammidah. Iya, Ma'am. Ya, silakan dibaca doa karakternya. Ayo, Anissa Muhammidah, silakan dimulai. Anissa Muhammidah, come on, hurry up. Sepertinya Anissa Muhammidah tidak bisa merespon. Mungkin tidak bersedia ya. Nggak apa-apa. Kalau nggak mau merespon berarti tidak ada nilai keaktifan ya. Kenapa? Kenapa Anissa Muhammidah? Baru dengar suaranya. Sudah yang lain saja. Baru dengar suaranya, Ma'am. Alin Syaki nanti silahkan. Ya, Ma'am. Baiklah, kita lanjutkan untuk membaca doa karakter. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ikhlaskan hati kami untuk belajar karena-Mu. Jangan hanya untuk mengejar nilai, mendapat ijazah, mencari kerja, dapat uang banyak, berumah tangga, dapat anak dan cucu, lalu mati. Kami sadar hidup yang demikian sangatlah gersang dan menjadikan hidup kurang bermakna. Ya Allah, jadikan belajar kami menjadi ibadah. Hindarkan kami dari datang terlambat, belajar karena terpaksa, belajar karena ingin imbalan.
Ya Allah, hindarkanlah diri kami dari perbuatan melawan orang tua, melawan dosen, menceritahi keburukan orang lain, meremehkan teman, mengejek teman. Ya Allah, gerakan hati kami untuk menolong teman dan orang lain secara ikhlas tanpa mengharap imbalan. Jadikan persahabatan kami, persahabatan yang setia karenamu. Ya Allah, jadikan kami orang yang jujur, sabar, iri, tidak dengki, tidak suka marah, tidak suka menyakiti hati orang, percaya diri, tidak mementingkan diri sendiri. Ya Allah, bagi kami yang muslim, ringankan hati kami untuk tetap melaksanakan sholat sesungguhnya. Sholat itu penentu perbuatan baik lainnya. Ya Allah, doronglah kami untuk melaksanakan amalan harian, mingguan, bulanan, tahunan yang dicontohkan oleh Rasulmu Muhammad SAW. Bagi kami yang non-muslim, doronglah kami untuk tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kami. Ya Allah, tumbuhkan dalam diri kami untuk selalu mau bersedekah terhadap orang lain, tidak boros, mubazir, selalu bersih dan harum, dan berpakaian rapi. Perkenankanlah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you Alin Syahkinanti. Thank you for having the character pray ya. Mudah-mudahan sesudah kita membacanya bersama-sama bisa mengingatkan kita kembali untuk kembali memiliki karakter yang baik ya. Memiliki karakter yang baik dengan tujuan perkuliahan begitu ya. Seharusnya bagaimana sebagai seorang insan, sebagai seorang mahasiswa, tujuan kuliah itu apa, begitu. Jadi tidak hanya mengisi secara intelektual. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mem. Alhamdulillah jika sehat ya. 21 orang sehat semua, alhamdulillah. Gimana perasaannya? Sudah 2 meeting kita nggak bertemu. Merasa senang karena libur 2 pertemuan? Atau merasa tertunda? Atau merasa apa nih? Coba sampaikan. Ya, silakan diaktifkan, di unmute ya. Di unmute audionya. Ya, bagaimana perasaannya Azrin, Wita, Weni, Umi Kalsum, Nur Hasana. Kan udah 2 pertemuan nih kita nggak ketemu. Gimana perasaannya? Biasa aja sih, Mem. Atau apa coba? Ya, hitung-hitung break lah, Mem. Banyak kali tugas mata kuliah. Jadi kalau Mem nggak masuk, ya agak bernapas. Atau apa? Coba Karisma. Sampaikan Karisma. Ya, Mem. Iya, gimana perasaan Karisma? Sudah 2 pekan nggak ketemu. Sedikit bisa bernapas karena tugasnya banyak. Itu jawaban jujur sekali ya. Kalau Rosalini Zahara gimana? Kalau Rosa merasa kayak tertunda, Mem. Karena kan seharusnya belajar, jadi kayak di rumah aja gitu, Mem. Nggak ada tugas biasanya Zoom. So nice ya. Yang lain, Nadia. Sama, Mem, tertunda gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih.
Tertunda tapi ya sedikit lega lah ya, tenang gitu ya kan. Lumayan lah 2 minggu nggak nambah tugas. Gitu ya. Coba dievaluasi. Ajrin gimana untuk Ajrin? Halo Ajrin. Ajrin. Sinyalnya nggak bagus ya. Weni, kalau Weni gimana? Iya, Mem. Iya, kalau menurut Weni gimana? Ada yang berbeda kan biasanya hari Selasa itu kan Zoom kan, Mem. Kayak ada yang tertunda terus. Tapi di sisi lain juga ada kesempatan buat ngerjain tugas lain, Mem. Waktunya. Gitu, Mem. Oke. Kalau Vitanti? Tertunda, Mem. Cuman sedikit lega untuk mengerjakan tugas lain. Oke, terima kasih untuk kejujurannya ya. Nur Hayati gitu juga enggak? Nur Hayati, Maisara, Anissa Putri gimana nih? Ya, Mem. Sama. Tertunda, Mem. Ya, nggak apa-apa. Saya juga paham loh. Saya kan pernah kuliah juga. Pernah jadi murid, pernah jadi mahasiswa. Ya kan? Ya, kadang ada keasyikan tersendiri ketika dosen mata kuliah itu nggak masuk gitu. Gimana ya gitu. Walaupun paham secara realita pasti pertemuan tertunda ya kan, artinya belum selesai. Tapi ada kebahagiaan tersendiri, benar nggak? Bahagia gitu, ya ampun bisa nge-break gitu, entah bisa tidur siang, aduh bisa rebahan sedikit gitu, bener nggak nih? Ya. Oke, tapi boleh ya kita evaluasi sedikit bahwasanya di mata kuliah saya kan nggak banyak tugas kan, banyak tugasnya nggak kan? Tugas saya kan cuman 1 semester itu buat video mengajar kan masing-masing. Itu kan jatah 1 semester, bukan setiap pertemuan, benar? Kemudian kalau untuk tugas mid-nya, mid semesternya kan pilihan opsional. Yang mau tertulis boleh tertulis kan, nggak diwajibkan buat video mengajar juga gitu. Dan lain-lain. Iya kan? Nah, kalau jurnal ini kan untuk mensupport pengetahuan yang sudah kita diskusikan, menganalisis situasi mengajar misalkan ya kan. Kan tidak terlampau berat. Benar? Berat atau enggak kira-kira tugas di mata kuliah saya? Ayo, beri evaluasinya. Gimana Deswita? Halo Deswita. Deswita. Halo Deswita. Iya, Bu. Iya, gimana menurut Deswita? Iya, Bu. Iyanya apa ini? Kalau bagi saya enggak. Sudah, sebagaimana tadi saya informasikan. Kalau yang masalah jurnal itu gimana, Bu? Jurnal itu kan sudah dikerjakan kan Deswita? 3 pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kan cuma kita akan mendiskusikan, mempresentasikan. Jadi yang kamu baca itu nanti misalkan sama-sama tuh topiknya, ada yang media ya kan, judulnya itu tentang media. Berarti kan temanya media semua. Kan udah didata kemarin itu. Sudah kan? Tapi Ibu bilang berkelompok, tapi belum ada dibagikan kelompok, Bu. Kelompoknya dikelompokkan berdasarkan tema yang diambil. Kan sudah dicari jurnalnya, kan cuma mengelompokkan. Saya kan nggak bilang buat kelompok. Bukan buat kelompok, tapi mengelompokkan yang sudah ada. Kan jurnalnya udah dicari, udah dianalisis. Kemarin masukkan di Google Form, ya kan? Sudah ngisi Deswita ke Google Form? Sudah, Bu. Mantap.
Nah, jadi itu yang sudah dianalisis kemarin, dikelompokkan saja untuk dipresentasikan hari ini, supaya nanti kita semua bisa menyaksikan. Jadi hasil analisis misalkan tentang media pembelajarannya apa. Kalau yang dia ngambil judul tentang teknik, mengajar, strategi mengajar, begitu. Nah, nanti kita kan akan melihat sisi kelemahannya apa, kekurangannya apa, dan kelebihannya apa. Permasalahan apa yang diangkat oleh si peneliti, si penulis jurnal tersebut, begitu. Sehingga nanti kan setelah teman kalian misalkan mempresentasikan analisis jurnal itu, kemudian kita bisa menambah meresponinya dengan apa? Dengan realita keadaan. Jadi ketika kamu di sekolah seperti apa keadaannya? Ada nggak media itu? Jadi kalau yang belum ada, tentu akan menjadi tambahan informasi, tambahan ilmu. Nah, bagi yang sudah ada bisa merespon. Meresponnya seperti apa ya? Misalkan kalian merespon dengan, oh kondisinya kalau media ini diterapkan di sekolah tempat kamu mengajar bagaimana? Sesuai nggak dengan penelitian itu? Paham ya? Paham? Bisa dipahami kira-kira? Halo? Bisa, Mem. Iya. Kalau sudah bisa, bolehlah diambil alih untuk moderatornya. Siapa ini yang mau memandu? Satu orang. Mempersilahkan temannya. Jadi ini kemarin sudah Nur Hasana kelompokkan kan? Yang di Google Form yang Mem kirimkan itu, Mem? Enggak, kan saya minta dikelompokkan ini siapa yang tema jurnalnya sama, sudah kan? Udah, Mem. Iya, bolehlah di-share di grup WA supaya nanti ini tema yang mana duluan yang akan presentasi. Jadi yang akan diceritakan apa? Seperti yang diisi di Google Form itu ya kan? Tempat penelitiannya di mana, level apa, mungkin kelas 3 SD kah, kelas bawah atau kelas atas kan? Kelas 6 SD kah, kelas 5 SD, di daerah mana? Di Sumatera kah, di Jawa kah, di Kalimantan atau di luar negeri? Gitu. Kondisinya apa? Permasalahan mengajarnya apa? Kalau dia tidak ada permasalahan, berarti dia hanya menguji cobakan keefektifan sebuah media misalkan. Gitu. Atau mencoba mengimplementasikan sebuah teknik pengajaran. Oke. Sudah Nur Hasana? Sudah dibagi? Udah dikirim di WA, Mem. Oh, sudah. Oke, kita cek ya. Oke, itu sudah lengkap. Ini sudah dikelompokkan? Belum kamu kelompokkan? Ini semua media ya? Maksud saya semalam kan dikelompokkan. Ya sudah, kalau rata-rata media yang hampir sama ini dulu. Media yang hampir sama ada? Sudah didata? Nur Hasana? Ada yang medianya hampir sama? Enggak ada? Beda-beda, Mem. Oh, beda semuanya. Oke, kita pilih dulu ya. Kita urutkan berdasarkan nomor saja ya. Boleh? Berarti ini punya si Nur Hasana lah duluan. Berarti Nur Hasana sesuai nomornya ya. Satu kelompok, ini semua berapa ini yang sudah mengirim? 29. 29, satu kelompok presentasi kita buat saja 4 ya. Dari 4 orang ada moderatornya 1. Lihat aja nomor urutnya ya, berarti kelipatan 4. Setiap yang nomor di awal ya, silahkan. Hitungannya jadi 1 ke 4, kelompok kedua berarti 5 ke 8. Oke, dipersilakan berarti ini ada Nur Hasana, Anissa Putri, Erna Sari Rambe, dan Anissa Muhamidah. Ya, silakan. Ini moderatornya siapa dari kelompok pertama? Ayo, cepat sedikit.
Waktu kita terbatas. Kita cuma 2 SKS. Ayo dari 4 orang itu. Atau Nur Hasanah sendiri? Moderatornya. Gantian Baik, dong. Mem. Maksud saya kan kalau dia yang menyajikan ya jangan dia semua gitu. Dia yang menyajikan, dia moderator. Gantianlah temen yang lain. Ada temennya ini, Anissa Putri, Erna Sari Rambi ada? Ya, Bu. Ya, yang nggak ada berarti dikosongkan ya. Yang nggak ada berarti dikosongkan. Oke, silahkan. Di-share ya, di-share slide-nya. Mem, PDF-nya dikirim ke WA grup, Mem. Tidak, itu kan sudah dikumpul ke Google Form. Dipresentasikan saja di sini. Slide share. Kalau ada yang buat PowerPoint. Kalau enggak ya udah jurnal aslinya juga boleh. Asrofil Anbiya'i wal Mursalin ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini dengan sangat baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih, sholawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu dosen yang sekiranya membimbing kami dalam hal presentasi. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Anissa Putri sebagai moderator dan pemapar materi yang pertama Nur Hasanah Dwi Khadijah dengan judul penggunaan media flashcard untuk meningkatkan daya ingat kosakata bahasa Inggris siswa kelas 4 sekolah dasar. Dan pemapar materi kedua saya sendiri Anissa Putri dengan judul efektivitas media audio pembelajaran bahasa Inggris berbasis lagu kreasi di kelas 5 sekolah dasar. Dan pemapar pemateri ketiga yaitu Erna Sari Rambe dengan judul Media Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Siswa Sekolah Dasar Kelas 1 menggunakan RenPy. Dan pemapar terakhir yaitu keempat yaitu Anissa Muhammidah dengan judul Media Pembelajaran Bahasa Inggris berupa flashcard bergambar pada tingkat sekolah dasar. Baiklah, mungkin langsung saja ke pemapar
Jurnal yang pertama yaitu Nur Hasanah Dwi Khadijah. Kepada Nur Hasanah Dwi Khadijah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal saya yang mengenai flashcard untuk meningkatkan daya ingat kosakata bahasa Inggris sekolah dasar. Yang Screen-nya pertama mana? itu Screen-nya. Share screen. media yang Sebelah digunakan. sana. Share screen dulu. Mem, mohon maaf. Share screen-nya itu yang waktu ngisi link itu atau ya, Mem? Jurnalnya di share screen. Yang di-share, yang udah kita Jurnal. Hasil analisis boleh, jurnal boleh. Mana yang kamu punya? Nur Hasanah mau nge-share yang mana? Hasil analisis boleh. Jurnalnya hasil langsung. analisis. Jurnalnya juga boleh. Share jurnalnya. Iya, Mem, ini lagi. Bagaimana Anissa Putri? Ayo dikoordinasi kelompoknya Anissa Putri. Baik Bu, apakah sudah terlihat Bu? Kak Nur Hasanah, apakah sudah bisa? Mem,
itunya udah saya kirim ke Kak Anissa. Saya nggak tahu cara share ke Zoom-nya, Mem. Ya, ini sudah muncul di layar Zoom kok. Sudah terlihat Kak Nur Hasanah. Iya, mohon maaf. Baiklah, akan saya mulai. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan mengenai flashcard untuk meningkatkan daya ingat kosakata bahasa Inggris sekolah dasar. Nah, itu ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini gunanya untuk sebagai alat dalam menunjang proses pembelajaran. Nah, kemudian di mana detail keefektifan dari penggunaan media yang diterapkan dalam flashcard ini di sekolah dasar kelas 4 yaitu terbukti dengan analisis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan semangat dan selalu memperhatikan apa yang dijelaskan meningkatnya kemampuan daya ingat siswa melalui penggunaan media flashcard. Terbukti dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hasil observasi menunjukkan bahwasannya kemampuan daya ingat siswa bertambah hingga 11 poin dari poin maksimal yang ditentukan yaitu 12. Nah, hasilnya tes yang dilakukan menunjukkan peningkatan sekitar 15%, dan hasil wawancara ditemukan bahwa penggunaan media flashcard sangat berpengaruh bagi daya ingat siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, adapun permasalahan pembelajaran yang diangkat penulis jurnal yang dipilih yaitu seperti flashcard, yaitu yang dimana pada jenjang sekolah dasar pemerolehan kosakata bahasa Inggris masih sangat sedikit. Nah, ini dikarenakan pembelajaran bahasa Inggris tidak dilakukan setiap saat dan tidak jarang dalam proses pembelajaran menimbulkan kebosanan untuk peserta didik. Nah, untuk itu guna meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan meningkatkan daya ingat siswa mengenai kosakata bahasa Inggris, peneliti akan menggunakan media pembelajaran yang menarik tetapi masih memiliki nilai edukatif tersendiri. Nah, di mana media ini adalah flashcard, menjadi salah satu pilihan bagi peneliti untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Yang di mana penelitian ini akan dilakukan di SD Negeri 01 Ranca Manyar yang terletak di Jalan Raya Bojongkukun, Ranca Manyar, Balandah, Bandung. Nah, penelitian ini memilih SD ini karena guru dalam proses pembelajaran bahasa Inggris masih menggunakan metode konvensional tanpa adanya media sebagai alat bantu. Selanjutnya, kelemahan. Menurut pemahaman bacaan, ya kan, apakah kelemahan dari media flashcard ini, yang dimana kelemahannya ini, dengan menggunakan flashcard, guru diajak untuk lebih kreatif. Guru harus merancang, menggambar, atau membuat media terlebih dahulu dengan semenarik mungkin, sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, sehingga siswa tidak jenuh nantinya, kemudian flashcard hanya dapat ditangkap oleh alat indera penglihat, dan tidak bersifat besar atau gambar besar. Sehingga membuat flashcard memerlukan waktu dalam proses pembuatannya. Kemudian, penggunaan media pada jurnal. Nah, bahwa media flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar, yang dimana gambar-gambarnya dibuat oleh tangan atau foto, atau memanfaatkan lembar foto atau gambar yang sudah ada, lalu ditempelkan pada flashcard tersebut. Seperti noun, kata benda, merupakan satu dari salah satu part of speech dalam bahasa Inggris. Nah, part of speech merupakan jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Penggunaan media flashcard dalam pembelajaran kosakata bahasa Inggris untuk meningkatkan daya ingat siswa dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Dalam setiap pertemuan, peneliti memberikan kosakata baru yang ditunjukkan melalui media flashcard. Nah, di mana pada pertemuan pertama, peneliti melakukan observasi daya ingat dan selanjutnya melakukan tes. Nah, melalui observasi penelitian menentukan subjek penelitian dan kemudian melakukan
penelitian, yang mana penelitian hanya menuliskan di papan tulis. Sebelum menggunakan media flashcard, siswa terlihat bosan dan tidak bersemangat, dan pembelajaran pun menjadi tidak efektif. Penggunaan media flashcard dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, dengan menunjukkan kartu satu persatu kepada siswa. Untuk permulaan penelitian hanya memberikan 15 kosakata terlebih dahulu. Setelah mengenalkan media flashcard, penelitian memberikan post test. Pada pertemuan kedua, penelitian hanya melakukan observasi daya ingat kepada subjek penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya dan memberikan tes yang sudah disiapkan. Pertemuan kali ini, penelitian menambah kosakata yang diberikan, yakni 15 kosakata baru tentang hewan atau animal. Selain observasi, penelitian juga membagikan soal post-test yang harus dikerjakan oleh siswa. Pada pertemuan ketiga, seperti biasa, penelitian hanya melakukan observasi dan tes hanya kepada ketiga subjek penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini, penelitian tidak menambah kosakata, melainkan merikal semua kosakata yang Recall, itu nyebutnya recall, Nur Hasana. Recall artinya mengingat kembali, bukan recall. Jadi itu kan artinya kembali. Rewrite, menulis ulang. Reread, membaca ulang. Recall artinya mengingat kembali, bukan call memanggil nama ya, tapi call itu untuk memori. Oke, nice. Lanjutkan, Nur Hasana. Maaf ya, Mem, merecall semua kosakata yang sudah diberikan pada pertemuan 1 dan pertemuan 2, sehingga total keseluruhan kosakata yang diberikan yaitu 30 kosakata. Kemudian penelitian menunjukkan gambar satu persatu kepada para peserta didik tadi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, Mem, karena sebagian lagi belum sempat saya screenshot, Mem, kemarin waktu mengirimkan ke Google Forumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pemapar materi yang pertama. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan hasil analisis jurnal saya mengenai efektivitas media audio pembelajaran bahasa Inggris berbasis lagu kreasi di kelas 5 SD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai efektivitas media audio pembelajaran bahasa Inggris berbasis lagu kreasi di kelas 5 sekolah dasar. Terus gimana? Baik, dalam kurikulum 2013, pembelajaran bahasa Inggris tidak diberikan secara eksplisit dalam struktur kurikulum. Namun, mata pelajaran bahasa Inggris dapat diberikan sebagai mata pelajaran muatan lokal, dan sampai saat ini banyak sekolah masih melibatkan dengan KTSP dalam hal pemberian pelajaran bahasa Inggris sebanyak 2 jam pelajaran dalam 1 minggu. Dapat dikatakan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar adalah untuk mencapai kompetensi berkomunikasi oral yang mengintegrasikan semua komponen bahasa, yaitu kosakata, gramatika, dan peralatan. Kompetensi bahasa Inggris siswa diukur melalui capaian hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar yang mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Sementara itu, Dimyati dan Mujiono
tahun 2013 mendefinisikan hasil belajar sebagai hasil dari suatu interaksi tidak belajar dan tidak mengajar. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan hasil belajar dalam artikel ini adalah hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 5 SD selama 2 sesi pembelajaran dengan topik sport yang ditujukan dari kemampuan mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang diajarkan sebagai tindak mengajar oleh guru dan tindak belajar oleh siswa. Namun demikian, berbagai fakta mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai kendala di lapangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang memadai. Hasil survei Ratminingsih 2010 kepada guru-guru bahasa Inggris di SD di Kecamatan Buleleng dan Sukasada membuktikan bahwa guru pengajar bahasa Inggris belum memiliki latar belakang pendidikan yang memadai. Guru cenderung mengimplementasikan pembelajaran dengan melafalkan kosakata melalui the release dan menjelaskan kosakata bahasa Inggris melalui terjemahan ke dalam bahasa pertama dalam Ratminingsih 2010. Selanjutnya, hasil wawancara dalam kegiatan P2M di Kecamatan Sukasada yang diikuti oleh 25 orang guru bahasa Inggris, termasuk Ratminingsih dan Budasi 2012 menunjukkan bahwa mereka tidak pernah menggunakan media pembelajaran inovatif audio atau lagu-lagu kreasi khusus dan hanya berpedoman pada buku. Permasalahan di atas khususnya pada permasalahan media dapat diselesaikan dengan pengembangan media pembelajaran lebih inovatif agar guru dapat memvariasikan pembelajaran yang dapat menghadiri kesenangan dalam proses pembelajaran kepada siswa. Jesney dan Britt tahun 1979 memaparkan bahwa media pembelajaran merupakan alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pelajaran yang terdiri dari buku, modul, teks, termogram, tape recorder, kaset, video, kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, komputer, dan sebagainya. Lebih jauh, Arsyad 2011 menjelaskan bahwa apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran, maka media itu disebut media pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat-alat fisik yang digunakan dalam menyampaikan informasi, yaitu berupa materi pembelajaran kepada peserta didik. Media pembelajaran yang baik adalah media yang dapat membantu proses transfer materi pelajaran dengan baik, menarik perhatian peserta didik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan dapat memotivasi mereka. Arsyad 2011 menegaskan bahwa proses pembelajaran dapat menjadi lebih dinamis dan akan mencapai sasaran yang diinginkan jika ditambahkan alat bantu atau media, seperti media audio visual, cetak, proyektor, film, permainan, dan sebagainya. Yasey 2012 menambahkan bahwa salah satu cara yang paling terkenal untuk menciptakan konteks bermakna untuk pembelajaran bahasa Inggris adalah melalui penggunaan media yang dapat ditampilkan melalui berbagai format seperti cetak, audio, dan visual. Sementara Hamalik dalam Arsyad mengemukakan bahwa pemakaian media dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Dari semua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam membuat proses pembelajaran berhasil. Dengan demikian, tugas guru adalah untuk membuat pembelajaran lebih menarik, hidup, dan menyenangkan. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan media pembelajaran audio atau kaset atau CD. Media audio selain dapat menghadirkan kesenangan suasana rileks, yang terpenting adalah dapat memberikan contoh pajanan bahasa yang kaya dengan aspek kebahasaan seperti kosakata, gramatika, lafal, tapi juga keterampilan berbahasa atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.
Terlebih lagi bagi para guru dan berlatar belakang non kependidikan bahasa Inggris, mereka dapat Jangan dibaca semua, ini kan presentasi. Bu. Yang sudah kamu analisis lah. Tunjukkan tetap, tapi kan bukan kamu baca semuanya persis. Begitu ya, Anissa? Oke, silahkan. Lupa. Nggak di screenshot. Nah, jadi ada beberapa jenis lagu yang dapat digunakan untuk tujuan mengajar yang berbeda, yaitu seperti lagu, syair, dan syair yang dilakukan dengan pendek-pendek. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari artikel ini adalah untuk memaparkan salah satu hasil penelitian Ratmanisi dan Budiasi, apakah media pembelajaran audio berupa lagu-lagu kreasi berbasis tema dapat meningkatkan kompetensi bahasa Inggris siswa kelas 5 sekolah dasar yang ditunjukkan dari hasil belajar mereka setelah memberikan tindakan. Baiklah, mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Erna Sari Rambe. Kepada Erna Sari Rambe dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya. Erna, apakah sudah terlihat? Yang Erna. bawah. Nah ini. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi saya tentang media pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa sekolah dasar kelas 1 menggunakan Renvi. Lanjut, Nis. Perubahan kurikulum memberikan ruang lebih terhadap mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Bahasa Inggris dapat dipelajari lebih dini dan mulai diajarkan di kelas 1. Hal ini memaksimalkan masa periode penting, yaitu usia 2-13 tahun untuk belajar bahasa. Karena orang yang telah melewati masa ini akan mengalami kesulitan dalam belajar bahasa. Berdasarkan observasi pada beberapa siswa kelas 1 sekolah dasar negeri di Salatiga dalam kelompok belajar, terdapat beberapa siswa yang memiliki kesulitan dalam mengikuti mata pelajar bahasa Inggris di sekolah. Faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu model pembelajaran yang diterapkan oleh pengajar. Tidak semua siswa memiliki bekal dan kesempatan belajar yang sama pada saat sekolah. Lanjut, Nis. Dalam penelitian ini terdapat 2 penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang media pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa kelas 1 sekolah dasar. Media interaktif yang ternyata dapat sebagai alternatif penyampaian materi pembelajaran terutama dalam pelajaran bahasa Inggris
untuk siswa kelas 1 sekolah dasar adalah acuan yang diambil dari penelitian tersebut. Hal-hal yang membedakan dengan perancangan penelitian yang sekarang adalah penggunaan software yang mudah digunakan dan kebentukan hardware sebagai media output yang lebih praktis menjadi kelebihan dalam penelitian ini. Lanjut. Perkembangan bahasa pada usia anak-anak. Belajar bahasa sedari usia dari dini akan memperoleh kesempurnaan karena kemampuan otak pada usia tersebut masih memiliki tingkat elastisitas tinggi yang memungkinkan seseorang belajar bahasa lebih cepat. Memaksimalkan belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, perlu dilakukan pada usia dini sehingga akan memperoleh hasil yang baik. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengiriman ke penerima pesan. Dalam hal pembelajaran yang dimaksud adalah proses merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu mengajar. Dalam pembelajaran kepada siswa secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Manfaat media dalam proses pembelajaran mengajar dengan adanya media pembelajaran, maka proses pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar yang membuat peserta didik lebih semangat. Dengan adanya media pembelajaran dapat memperjelas banyaknya bahan materi yang akan disampaikan dengan tujuan proses belajar tercapai secara maksimal. Lanjutkan, Nis. Renvi merupakan sebuah framework dengan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Lemasov. Framework di sini merupakan sebuah komponen yang dapat ditambah ke dalam bahasa program Python. Renvi memiliki tatap muka yang disediakan, yaitu berupa Renvi Launcher yang berfungsi sebagai menu utama pada Renvi yang mengatur semua edit file semua kegiatan seperti eksekusi program. Metode penelitian menggunakan metode research and development. Penelitian dan pengembangan juga didefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan seperti bentuk teks, film pembelajaran, dan lain-lain. Tetapi juga produser dan proses seperti metode pembelajaran atau metode untuk mengorganisir pembelajaran. Lanjut, Kak Nis. Terus metode pengujian di sini merupakan proses verifikasi bahwa solusi yang dibuat dalam sistem sudah sesuai untuk penggunaan. Proses ini berbeda dengan pengujian sistem dan sesuai dengan dokumen permintaan pengguna, melainkan memastikan bahwa solusi dalam sistem tersebut akan bekerja untuk pengguna, yaitu tes bahwa penggunaan menerima solusi dalam sistem. Baiklah, demikian dapat saya presentasikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tunjukkan slide dulu, slide-nya tadi, slide judulnya, slide cover satunya. Ini sepertinya bukan jurnal ya? Bukan jurnal ini kan ya?
Ya kan? Erna? Iya, iya, Mem. Bukan jurnal ini kan? Ini bukan jurnal, tapi sepertinya bagian daripada skripsi ini ya. Ya begitu ya kan? Skripsi. Oke lanjut. Nisa silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Muhamida. Saya di sini sebagai pemateri keempat yang berjudul media pembelajaran bahasa Inggris berupa flashcard bergambar pada tingkat sekolah dasar. Anissa Muhabinda ini. Anissa. Anissa Muhamida. Ya, yang pertama pendahuluan. Dalam era globalisasi ini, bahasa mempunyai peran yang sangat penting, terlebih fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Salah satu bahasa yang harus dikuasai adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional dan dijadikan sebagai alat untuk berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Berkomunikasi adalah memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Bahasa Inggris di sekolah dasar merupakan muatan lokal yang wajib bagi semua siswa pada tingkat sekolah dasar. Bahasa Inggris pada tingkat sekolah dasar bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan kompetensi berkomunikasi dan memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global. Yang kedua, media flashcard. Pengertian flashcard dijelaskan oleh Susilana dan Riana, yaitu flashcard adalah media pembelajaran dalam bentuk kartu bergambar yang berukuran 25 dikali 30 cm. Gambar-gambarnya dibuat menggunakan tangan atau foto atau memanfaatkan gambar atau foto yang sudah ada yang ditempelkan pada lembaran-lembaran flashcard. Dari uraian tersebut dapat dikatakan flashcard merupakan media yang berbentuk kartu bergambar yang dibuat dengan menggunakan foto atau gambar. Pada bagian belakang terdapat keterangan dari gambar yang ada pada flashcard tersebut. Dari kutipan tersebut dijelaskan ukuran flashcard 25 dikali 30 cm, akan tetapi memiliki pendapat yang berbeda seperti diungkapkan sebagai berikut. Flashcard biasanya berukuran 8 dikali 12 cm atau dapat disesuaikan dengan besar kecilnya kelas yang dihadapi. Kartu-kartu tersebut berisi gambar-gambar binatang, benda, buah-buahan, dan sebagainya. Dapat digunakan untuk melatih, mengeja, dan memperkaya kosakata. Lanjut ke Anis. Layarnya boleh di-zoom-kan lagi, Anissa. Yang materi lagi, Bu. Ada lagi, Bu.
Ini Anissa. Belum muncul di Zoom saya, Bu. Yang ketiga, kelebihan media flashcard. Media flashcard tergolong dalam media visual atau gambar. Media flashcard memiliki beberapa kelebihan sebagaimana yang diungkapkan oleh Susilana dan Riana. Antara lain, 1. Mudah dibawa kemana-mana, yakni dengan ukuran yang kecil, flashcard dapat disimpan di tas, bahkan di saku. Yang kedua, praktis, yakni dilihat dari cara pembuatannya dan penggunaannya. Media flashcard sangat praktis. Dalam menggunakan media ini, guru tidak perlu memiliki keahlian khusus. Media ini tidak perlu juga membutuhkan listrik. Yang ketiga, gampang diingat. Kombinasi antara gambar dan teks cukup memudahkan siswa untuk mengenali konsep sesuatu. Untuk mengetahui nama sebuah benda dapat dibantu dengan gambarnya. Begitu juga sebaliknya untuk mengetahui nama sebuah benda atau konsep dengan melihat hurufnya atau teksnya. Yang keempat, menyenangkan. Media flashcard dalam penggunaannya dapat melalui permainan. Misalnya, siswa secara berlomba-lomba mencari suatu benda atau nama-nama tertentu dari flashcard yang disimpan secara acak. Dengan cara berlari, siswa berlomba untuk mencari sesuatu perintah. Yang keempat, penggunaan media flashcard dalam pembelajaran kosakata. Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata yang dimengerti orang tersebut, atau semua kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Lagi Kak Anis. Gimana Nisa Muhamidah? Lagi Kak Anis. Udah. Yang kelima tadi? Sebelum yang keenam, Kak Anis. Ini yang kelima, Anissa. Iya, belum muncul di Zoom saya. Ya. Yang kelima, kemampuan yang dicapai melalui pembelajaran dengan menggunakan media flashcard. Media flashcard dianggap sebagai suatu media yang menimbulkan kesenangan dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran kosakata. Karena flashcard merupakan salah satu bentuk media pembelajaran berupa kartu bergambar yang disukai siswa dan dapat disajikan dalam bentuk permainan. Dengan demikian, flashcard merupakan suatu alternatif yang dapat diperkirakan dapat membantu meningkatkan kemampuan kosakata siswa, terutama kemampuan dalam menyimak kosakata atau listening skill dan berbicara speaking skill. 1. Kemampuan menyimak atau listening skill. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi.
menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan. Yang keenam, Kak Anis. Sudah, Nisa. Iya, belum muncul di Zoom saya, mesti yang kelima. Mungkin punya Anissa Muhamida sinyalnya terbatas. Di sini sudah muncul. Tunggu dulu. Belum muncul juga. Yang keenam, deskripsi hasil Diklus 1. Hasil pengamatan ini dapat terlihat dari hasil penelitian post-teks siklus 1, observasi kinerja guru, dan observasi aktivitas siswa. Dalam pengerjaan soal teks siklus 1 yang diberikan penelitian oleh guru adalah kebenaran dalam mengisi soal listening berupa pilihan ganda yang terdiri dari 10 soal dan tes speaking berupa kebenaran dalam mengucapkan kosakata tentang nama-nama binatang dalam bahasa Inggris. Refleksi dari hasil pengamatan observasi terhadap kinerja guru, rata-rata observer memberikan nilai baik, namun ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjut oleh guru atau penulis dalam proses pembelajaran siklus 1 listening ini diantaranya. 1. Guru terlalu bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran, jadi waktu yang disediakan melebihi waktu yang ditentukan. 2. Guru masih kurang dalam melibatkan siswa dalam penggunaan media flashcard karena ada beberapa siswa yang tidak berani tampil di depan kelas. Flashcard, Mem. Karena ada beberapa siswa yang tidak berani tampil di depan kelas untuk mengikuti perlombaan mengambil gambar. Yang ketiga, kurangnya pemberian reward kepada siswa. Yang keempat, masih adanya siswa yang merasa kebingungan dalam pengerjaan soal listening. Adapun hasil pengamatan dari observasi aktivitas guru pada pertemuan kedua siklus 1, speaking, observer memberikan masukan terhadap hal-hal yang sebaiknya ditindaklanjuti untuk keperluan siklus berikutnya diantaranya. Yang pertama, dalam kegiatan persepsi dan pemberian motivasi sebaiknya tidak hanya melakukan tepuk semangat saja agar anak tidak merasa bosan, tetapi bisa ditambahkan dengan nyanyian yang mengarah pada materi yang akan diberikan. Yang kedua, dalam pembelajaran guru harus lebih melibatkan siswa dalam penggunaan media flashcard dan dalam penggunaannya tersebut harus lebih diarahkan pada tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat mengucapkan kosakata dengan benar. Yang ketiga, selain itu, observer memberikan masukan agar siswa lebih bersemangat, sebaiknya siswa harus diberikan reward, baik pujian maupun hadiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, mungkin itu saja hasil dari pemaparan materi pada kelompok 2. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian analisis yang telah dan kekurangan dari yang telah dipaparkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok diakhiri? Kan teman-temannya belum merespon. Cuman macam nggak pernah presentasi Anissa Putri ini. Berilah kesempatan, atau ada yang mau merespon. Nah, jadi temannya kan bisa dapat tambahan nilai. Baiklah, jika teman-teman saya persilakan. Ya, silahkan beri respon. Tentang jurnalnya, penampilannya, atau ada koreksian atau ada masukan, silahkan. Sembari menunggu, saya beri masukan sedikit ya untuk cara presentasi itu. Apabila sudah ada moderator, maka setiap penyaji atau bahasa Inggrisnya itu presenter. Presenter itu artinya penyaji. Setiap penyaji, kamu akan memulai presentasi ketika dipersilahkan oleh moderator. Kedua, ketika kamu sudah mengakhiri presentasi kamu kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan presentasi dari tema jurnal saya, gitu. Yang sudah saya analisis, saya kembalikan kepada moderator. Nah, begitu. Baru moderator kan memberi respon terima kasih untuk pemaparan dari penyaji keberapa, begitu kan, tentang apa, begitu kan. Nah, baru lanjutkan ke penyaji berikutnya. Nah, sebagai moderator, kamu juga bertugas untuk memberi sedikit simpulan. Nah, ini tadi dari kelompok 1, kita dengan tema ini ya, jurnal yang sudah dianalisis terkait media ini dan ini gitu. Nah, baru kamu buka. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Pada seluruh teman-teman peserta mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris dasar dipersilahkan begitu. Kalau sudah selesai bertanya, berapa yang menjawab, nah baru simpulkan apa saja pertanyaannya, baru kamu undang dosennya kepada Memuariati misalkan, mohon untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan gitu. Misalkan sudah dijawab ini oleh presenternya. Begitu ya semuanya. Tidak hanya terkhusus untuk Anissa Putri, tapi yang lain juga harus belajar. Oke? Ya, silakan. Ayo dipandu lagi Anissa Putri. Ada teman-temannya? Ayo Anissa Putri. Baiklah, kepada teman-teman, jika ada yang ingin respon atau bertanya, dipersilakan. Khawatir saya tidak ada yang merespon dan menyimak. Tadi ini cuma menampakkan wajah saja di layar, tapi kalian tidak memperhatikan nih presentasi dari keempat presenternya. Iya. Bagaimana ini? Karena tidak ada ini yang mau merespon. Bagaimana Vira, Cantika, Suci, Indah, Iliani? Atau tadi numpang lewat aja suaranya? Penjelasan dari teman-temannya. Ya, setidaknya kan kalian menanyakan ini di lokasi mana, wilayah mana, sekolahnya. Karena kan berbeda sekolah, berbeda wilayah, itu tentu
penyajian pembelajarannya akan berbeda, kebijakan wilayahnya juga akan berbeda begitu. Misalkan dengan wilayah yang di kota besar, tentu penggunaan media pembelajarannya tentu lebih tersentuh oleh teknologi begitu. Sementara yang masih di wilayah yang jauh dari pusat kota, misalkan tentu kan terhambat. Ada beberapa kendala, masih menggunakan cara manual atau bahkan pun konvensional begitu. Gak ada ini yang bertanya. Atau sudah tahu semua di mana wilayahnya? Oke, kalau tadi yang Nur Hasanah di Khadijah sudah ya menyampaikan di Bandung. Yang pemaparan kedua, ketiga, keempat sudah tahu rupanya, Ira Salmiah. Ira Salmiah? Saya, Mem. Ya, bagaimana? Sudah tahu tadi kelas berapa saja itu yang diteliti? Belum, Mem. Si Nur Hasanah tadi menyampaikan apa? Enggak dengar ya? Enggak menyimak? Putus-putus. Putus-putus? Masa putus-putus sepanjang waktu? Elva Triananda? Elva Triananda? Ya, Mem. Iya. Bagaimana tadi? Punya Nur Hasanah di Khadijah di mana tadi? Jurnalnya. Penelitiannya di mana? Halo Elva? Halo Elva? Tadi baru masuk, Mem. Soalnya Kenapa tadi kamu keluar-keluar aja. Masa? Iya, Mem. Tadi keluar-keluar masuk. Ya, keluar-keluar masuk kan tadi di awal juga bisa menyimak kan? Karena Nur Hasanah di Khadijah kan di awal-awal dia presentasinya. Oke, kalau keluar masuk, yang Nur Hasanah nggak dapat. Bagaimana dengan punya Anissa Putri? Oke, dari keempat presenter itu, Elva Triananda, dari keempat presenter itu, presentasi jurnal siapa yang menyentuh teknologi terkini? Teknologi. Punya siapa? Punya siapa? Punyanya siapa ya? Nggak disimak kan? Nggak disimak ya? Umi Kalsum? Saya Iya. Jurnal siapa yang paling menyentuh teknologi? Nur Hasanah, Mem. Punya siapa? Nur Hasanah. Nur Hasanah. Apa permasalahannya yang diangkat di jurnalnya? Teknologinya teknologi apa tadi yang diangkat di tempat Nur Hasanah, Umi Kalsum? Mengenai card-card gitu lah, Mem. Card-card apa? Iya, makanya kita itu kan ada kesempatan waktu untuk Zoom, ya? Ya kan? Kan nggak semua perkuliahan pakai Zoom. Dimanfaatkan dengan maksimal ilmu itu. Kawannya presentasi disimak betul-betul. Diperdengarkan. Kalau sekiranya kamu ada gangguan sinyal, memang bolak-balik terpental dari Zoom, kan boleh minta filenya. Boleh nggak Nur Hasanah minta filenya? Anissa Putri. Boleh nggak? Erna Sari Rambe, boleh nggak? Anissa Muhamidah. Kalau ada temennya yang membutuhkan filenya, boleh nggak dikasih? Boleh, Mem. Boleh. Jadi tidak alasan kan boleh diikut baca gitu. Oh, apa jurnal yang diangkat oleh temanku ya? Tentang apa ya? Begitu.
Oh, kondisi terkini pembelajaran bahasa Inggris seperti apa? Oh, kalau di wilayah Bandung begini. Oh, mereka masih konvensional. Oh, yang tempat lain, oh gurunya itu bukan bidang bahasa Inggris. Nah, sama enggak keadaannya dengan di Medan atau dengan di Pantai Labu, Deli Serdang, Serdang Bedagai? Sama enggak? Atau yang di wilayah Tapanuli, Aceh? Sama enggak? Nah, di daerah kamu masing-masing, keefektifannya seperti apa? Itu kenapa diarahkan untuk membaca jurnal. Jurnal itu kan hasil penelitian ilmiah. Jadi kamu bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi. Di bagian pendahuluan itu adalah latar belakang. Latar belakang itu apa? Yang menjadi penyebab atau alasan kenapa penelitian itu dilaksanakan. Kenapa media itu mau diangkat dan diteliti kegunaannya misalkan. Gitu. Seperti teknologi tadi. Kenapa teknologi tadi mau diangkat? Punya siapa yang teknologi? Erna Sari Lambe, Mem. Mem. Iya. Kalau menyimak tadi, kalau benar-benar menyimak, flashcard itu saja ya yang disampaikan Anissa Muhammidah menyatakan bahwa flashcard itu bisa dibawa kemana-mana, mudah membuatnya dari kertas. Kan bukan teknologi, tapi media dari kertas. Teknologi itu yang berbentuk apa? Seperti web, begitu ya kan? Aplikasi, itu teknologi. Jadi, jangan kalian mahasiswa PGSD dengan guru yang belum kuliah PGSD sudah mengajar SD, nanti pengetahuannya lebih luas mereka pula itu, begitu. Janganlah sampai begitu. Kalian yang sudah menjadi mahasiswa PGSD, dosennya bidang keilmuan bahasa Inggris khusus. Ya kan? Didiskusikan gitu. Bagus-baguslah kuliah itu. Kan tadi di awal sudah baca kita doa karakter. Benar-benar diperbaiki. Kuliah itu diperbaiki niat, luruskan niat. Gitu ya. Oke, bisa dipahami masing-masing? Bisa, Mem. Iya. Janganlah ditutup layarnya. Apa bedanya kalian ada di situ kalau ditutup layarnya? Iya kan? Kalau kuliah di dalam kelas, kalian nggak ada di dalam kelas kan itu namanya nggak kuliah. Nah, kelas kita bentuknya virtual. Ya kalau kalian nggak menunjukkan wajah ya berarti kalian nggak hadir di kelas saya. Kan demikian. Jadi nggak usah ditutup-tutup. Kecuali kamu izin. Nah, apa di depan layar kamu mau buka baju, berganti pakaian kan enggak. Namanya lagi kuliah ya di depan layar lah diaktifkan. Nah, kalau mau ke toilet kan kamu tinggal izin saya mau ke toilet kan tidak harus ditutup juga layarnya. Bukan handphonenya dibawa ke toilet kan? Gitu. Etika dijaga begitu, tetap baik. Selaku mahasiswa. Jadi disimak ya. Nah, tadi si Anissa Muhammidah sama punya dengan Nur Hasanah ya, yang flashcard ya. Ya kan? Iya, Mem. Nah, itu tadi Nur Hasanah dan Anissa Muhammidah bisa menganalisis lebih lanjut ya. Apa perbedaan penelitian sama-sama flashcard ini? Punya Nur Hasanah dengan punya Anissa Muhammidah sama-sama flashcard. Apakah beda jenis penelitiannya? Nah, kalau dia yang menggunakan siklus-siklus itu berarti penelitian tindakan kelas. Nanti saya buat soal ujian finalnya ini dari jurnal-jurnal yang kalian analisis ya. Saya buat analisisnya. Saya buat soalnya, soal berdasarkan hasil analisis. Kalau kalian nggak menyimak, pasti nggak bisa menjawabnya. Karena saya biasanya membuat soal ujian, saya tidak suka dengan jawaban yang sudah tertera. Tapi saya suka membuat soal yang berdasarkan pemahaman mahasiswa. Jadi kalau kalian praktek mengajarnya tidak sesuai dengan yang sudah kita diskusikan bersama, kalian juga tidak memahami materi ketika saya berikan soal,
Ya, tentu ketercapaian untuk ketuntasan pembelajaran tentu akan hanya memiliki nilai minimal. Ya, minimal atau bahkan kurang. Jadi bagi kamu mungkin yang kemarin kan bisa mengevaluasi diri masing-masing, teman-temannya juga sudah merespon di kolom komentar ya kan. Coba kamu cross check di situ. Nah, kamu sudah bagus belum? Karena video itu saya nilai benar-benar. Jadi tidak hanya nilai lepas tugas ya. Tidak hanya nilai lepas tugas. Tapi menilai kalian benar-benar memaknai dan memahami tidak dengan diskusi yang kita lakukan di setiap pertemuan. Kalau sudah bisa mengimplementasikannya di video pembelajaran, berarti kalian sudah memahaminya. Kalau ketika praktek mengajarnya belum, ya berarti belum dong. Begitu. Kalau kira-kira ada yang tidak dipahami cara mengajarnya, saya akan membuka kesempatan sangat lebar untuk diskusi dan bertanya. Ada grup WA, ada virtual Zoom meeting. Begitu ya, Emia Talenta? Iya, Mem. Gitu. Oke, tadi sudah cukup bagus keempat-empatnya. Waktu kita sudah usai. Ini sudah masuk mata kuliah berikutnya. Sudah, Mem. Iya, oke. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Jadi langsung saja ya. Pertemuan berikutnya mungkin bisa 3 kelompok menyajikannya. Kalau bisa yang mirip-mirip begitu. Kayak tadi kan flashcard dengan flashcard, tapi kan ada bedanya. Jadi analisisnya lebih mendalam. Jadi kalian pemahamannya lebih kuat gitu. Oh, flashcard itu kelemahannya apa? Kalau tadi dari jurnalnya si Anissa Muhammadah, dia detail. Ada sisi kelebihan penggunaan flashcard begini. Gitu. Ada apa, Vira? Kenapa? Izin absen, Mem. Oh iya, ya sudah. Sudah kalau begitu nanti kita sambung kalau ada yang kurang jelas atau ada menyampaikan konfirmasi silakan diisi di grup WA ya. Ada yang mau ditanya juga boleh di grup WA. Mudah-mudahan di respon. Mohon maaf ya semuanya jika kalau 2 pertemuan itu tidak masuk karena saya ada monef LL Dikti untuk universitas. Oke, nasrul minallah wa fatun qori wa basyiris sabirin. Semoga semakin hari semakin baik dan semakin berlapang hati sehingga ilmunya bisa diterima di dalam jiwa dan diterapkan dalam proses pembelajaran kalian di sekolah kelak. Sampai ketemu minggu depan, tetap semangat, tetap bahagia dan sehat selalu. Berhati baik, berpikiran baik dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone. See you. See you.